Hai Kamers, balik lagi di Kamers Talk, wadah ide dan inspirasi komunikasi. Di podcast kali ini, aku Syifa dan aku Rafli mau membahas mengenai pameran yang biasanya diadakan oleh anak jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, kenapa sih kita memilih membahas tema podcast kali ini membahas tentang pameran yang biasa diadakan oleh anak Ilmu Komunikasi di semester 1? Karena kebetulan banget kemarin anak Kalimalang dan anak Dewi Sartika baru aja mengadakan pameran di Universitas Bina Sarana Informatika di Kalimalang tanggal 14 Januari 2025. Nah, disclaimer, aku mau bahas di sini mengenai pameran yang biasanya diadakan oleh anak Kalimalang dengan menggunakan wadah bernama Fuksi. Kenapa Fuksi? Fuksi itu merupakan singkatan dari Fotografi Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, Fuksi itu ada karena sebagai salah satu wadah untuk anak-anak ilmu komunikasi buat ngadain pameran berkelanjutan gitu. Tapi mereka bisa menggunakan tema yang berbeda di setiap tahunnya, tapi menggunakan wadah Fuksi itu. Nah, kemarin angkatan 2024 ngadain pamerannya bertema apa sih? Nah, jadi waktu angkatan 24 itu yang baru beberapa minggu ini selesai, kita mengangkat tema itu namanya Viva la Vida. Nah, jadi Viva la Vida itu artinya itu adalah seperti kebebasan. Jadi kenapa kebebasan? Jadi yang maksud kebebasan di sini itu kita itu dibebaskan untuk berkreasi, berimajinasi dalam yang kita tuangkan dalam karya fotografi. Jadi kita di sana itu dibebaskan untuk jenis-jenis foto itu kita bebaskan. Jadi dari 10 teknik fotonya itu, jadi ada berbagai macam foto, kita bebaskan untuk memilih gitu. Jadi ya emang ya bebaskan dalam berkarya aja. Berarti dibedakan dari tekniknya aja dengan satu tema gitu kan. Kalau di angkatan aku dulu pakainya tuh temanya tuh kerta, artinya kerasnya kota. Kenapa kerasnya kota? Karena ngambil tentang hal yang relate aja di sekitaran kita yang biasa kita temui. Itu biasanya kita ngambil pakai beberapa teknik sama kayak Rafli, beberapa teknik tapi dengan satu tema. Nah, itu jadi ngambil kayak orang-orang di kota tuh biasanya ngapain aja sih, berjuangnya dengan cara apa kayak gitu. Sama sebenarnya kayak Rafli, cuman kita dibedain temanya kayak gitu. Nah, ya kurang lebih sebenarnya isinya sama aja tujuannya. Cuman ya temanya aja yang beda. Betul. Nah, pameran angkatan kalian temanya Viva la Vida. Itu apa sih artinya? Kok bisa dapat nama Viva la Vida? Nah, jadi awalnya itu kita kan anak 24 itu kita bergabung, anak 24 Kalimalang itu bergabung dengan Dewi Sartika. Jadi kita ada collab tuh dari Dewi Sartika, ada dari Kalimalang tuh ada ABC, dan dari Dewi Sartika itu ada kelas cuma satu kelas. Aku lupa kelas mananya tuh. Pokoknya dari Sartika ada satu kelas yang gabung dengan Kalimalang. Jadi di situ kita bagaimana caranya mendapatkan satu tema, yaitu adalah jadi kita berdiskusi dengan kepanitiaan. Jadi kepanitiaan itu berisikan dari anak A, B, C Kalimalang dan juga dari anak Dewi Sartika. Nah, jadi kita berbincang nih bagaimana tema acaranya, tetapi untuk masing-masing kelas masih memiliki tema kelasnya masing-masing gitu. Jadi kita bikin tema acara Viva la Vida itu karena kita dibebaskan untuk berkreasi sendiri. Jadi masing-masing kelas itu juga dibebaskan untuk jadi ada section-sectionnya tersendiri gitu. Oh, berarti isi pamerannya juga per kelas, tetap per kelas, iya. tapi di bawah naungan Viva la Vida itu. Berarti beda tema per kelasnya, tapi masih satu kayak gitu. Kalau aku waktu itu, kamu kan di collab ya? Betul. Aku nggak di collab, aku khusus anak Kalimalang, nggak khusus sih. Jadi kayak itu angkatan aku kan juga lumayan banyak. Itu ada 6 kelas A, B, C, D, E, F, ada 6 kelas, tapi yang ngadain pameran bareng tuh cuma ada 5 kelas kan. B, C, D, E, F gitu. Nah, itu tuh nggak dipakein tema. Itu kalau kalian kan dipakein tema lagi per kelasnya apa-apa gitu. Nah, kalau di angkatannya aku tuh dia tuh langsung digabung jadi satu gitu loh. Jadi ada
ada di ininya pamerannya itu, partisinya pameran tuh ditempel-tempel karya-karya yang emang menurutnya tuh terbaik gitu kan. Jadi ditempel, terus kita punya konsepnya yang di tengah misalnya itu yang top banget, yang paling bagus pilihan. Nah sisa-sisanya tuh mungkin frame-nya lagi ada dikecilin tuh punya ini, tapi semuanya dari kelas-kelas juga sih, pemilihannya juga sama dari panitia-panitia, bantuan dari panitia gitu. Ya sebenarnya kurang lebih sih sama ya sama angkatan aku, cuman bedanya hanya itu, jadi kita dibagi sectionnya gitu, jadi hasil-hasil kelas-kelas itu udah terlihat. Jadi misalnya ada yang pengunjung melihat, wah ini hasil dari anak-anak kelas A, ini ada hasil dari anak kelas B Iya, gitu. benar. Jadi kelihatan ya. Iya, jadi kelihatan. Jadi kayak, oh ini punya gue nih kan, Iya, ada di kelas betul. gue juga. Tapi kan. tetap yang terbaik tetap kita satuin. Jadi ya Berarti yang terbaik lah dipisahkan pada itu doang. Iya. Ya. Nah, Tuh. kalian diadainnya di kampus ya? Iya. Itu rekomendasi dari siapa? Apa emang kalian langsung aja di kampus atau gimana? Nah jadi bedanya dengan angkatan sebelumnya yang angkatan 23, Iya. kita diberi kesempatan buat mengadakannya itu di kampus, yaitu di ruang OJT. Nah jadi itu tuh kita dikolaborasikan dengan anak-anak OJT Kalimalang. Jadi kita di sana dibantu dan juga dengan Pak AC dari kepala kampus yang menyarankan kita di kampus untuk pameran ini. Oh, berarti emang dapat rekomendasi dari kampus langsung ya buat Betul. pakai di kampus. Iya sih, Iya. karena kalau di kampus juga kan bisa narik audiens lebih banyak. Iya. Jadi nggak hanya anak-anak sekalian aja atau anak-anak dari Dewisatika yang datang kan. Iya juga, sebenarnya juga selain kita menjalankan tugas akhir, kita juga ada manfaatnya juga, kayak bikin ramai BSI gitu, Iya, kayak benar. menarik perhatian Menarik dari perhatian. pihak luar atau dari mahasiswa lain, ada apa sih, Benar. kayak seperti itu. Nah, kalau angkatan aku tuh kebetulan waktu itu ngadainnya di luar karena nggak dapat rekomendasi dari kampus juga buat ngadain di kampus, terus juga dapat dari luar juga karena rekomendasi dari kakak tingkat atasnya, kayak ngadain di waktu itu aku ngadain di Taman Benyamin Sueb di dekat Pasar Jatinegara. Nah itu dapat rekomendasi dari kakak tingkat gitu kan. Kan kalau ngadainnya di kampus, kita juga berpikiran buat ngadain di kampus, ternyata perizinannya kan sulit itu dulu. Nah sekarang sih aku senang banget ngeliatnya kemarin bisa ngadain di kampus, audiensnya jadi narik lebih banyak, bisa narik ramai kampus juga kan, kayak gitu. Terus yang pertama sih meminimalisir budgeting di situ kan, buat yang harusnya nggak nyewa. Kemarin kamu pameran berapa hari? Nah bedanya juga aku pameran cuma sehari. Nah di bawah sehari, aku 2 hari waktu itu, lumayan sih. Jadi buat karena emang susunan acaranya cuma sehari aja. Emang kita cuma fokus ke dalam pamerannya aja gitu. Nah pameran ini kan kamu sebagai mahasiswa semester 1, berarti ini pameran acara project terbesar kamu pertama. Betul banget. Kamu nemuin gak sih momen lucu pas, apa momen yang berkesan pas jalanin pameran ini? Momen lucu itu sebenarnya nggak ada ya. Kalau untuk sebelum peracara tuh sebenarnya nggak ada. Ya, Maksudnya benar, pasti nggak ada. bukan nggak ada sih, maksudnya kayak emang kita tuh diwajibkan untuk ya kerja cepat lah, karena cuman kita tuh persiapan itu cuman kurang lebih sebulan kurang. Sebulan kurang. Nah jadi Singkat banget. makanya kan, jadi gimana caranya sebulan kurang itu kita bisa ya menjalankan acara yang udah terjadi ini kursi itu. Jadi ya yang kalian lihat itu acara yang persiapannya kurang dari sebulan, bahkan kurang lebih kurang dari sebulan lah seperti itu. Kurang dari sebulan. Tapi keren bisa ngadain kurang dari sebulan. Biasanya kan acara kita kan emang harusnya panjang ya. Betul. Karena persiapannya juga banyak, tapi ini persiapan kurang dari sebulan. Potong tahun baru, liburan Natal, keren sih bisa ngadain Ya tapi acara. ya Ada. emang banyak banget sih yang dikorbanin, kayak waktunya tuh makan banget, kita harus Iya. kejar-kejaran sama waktu untuk mengejar waktu pameran. Bener-bener ya waktu itu dihabisin emang buat pameran fotografi ini gitu. Kalau praproduksi pasti emang banyaknya lebih ke struggle. Betul. Dibanding momen-momen yang lucu, yang ada lu kesel sama orang kan. Kalau pas acaranya ada nggak
Kalau acaranya ya paling waktu selesai acara sih, jadi kita seperti kayak udah ngelepasin penat dari acara itu karena udah selesai kan closingan, kita langsung nyanyi bareng di depan di panggung waktu ada penyanyi juga kebetulan pada saat itu, jadi kita nyanyi bareng, joget-joget bareng, ngelepasin penat bareng, ya seperti itu sih. Momen berkesannya ya pasti pas after acara. Ya paling lucunya itu ya kita ketemu orang-orang baru yang belum kita kenal, maupun itu dari ABC yang kita belum akrab, dan juga dari Dewa Sartika apalagi kita belum tahu orang seperti apa. Benar. Ya lucu-lucu aja sih sebenarnya ketemu orang-orang baru. Paling seperti itu. Iya benar, pasti kalau praproduksi yang ada tarik urat sama orang gitu kan. Kalau udah jalannya acara tiba-tiba yang tadinya pas praproduksi juga kayak gosel nih ternyata pas lagi jalannya acara mah kayak oh ya udah ketawa bareng, apalagi after acaranya nyanyi bareng, lepas penat bareng, namanya kerja bareng-bareng itu kan. Pas jalanin, karena ini kamu juga dari luar kampus bareng gabung juga, ada nggak sih perdebatan yang alot banget yang kalian temuin pas lagi diskusi buat bikin acara FUPSI ini yang kalian persiapin kurang dari sebulan itu? Ya perdebatan pasti banyak banget dong, soalnya kan ya kita banyak banget ya panitianya, jumlahnya ada kurang lebih 43 orang di situ. Itu kan ya otomatis banyak pikiran, banyak kepala, jadi banyak banget yang pikiran harus disatuin dari satu acara tersebut. Jadi ya perdebatan pasti ada, jadi ya gimana cara kita musyawarah rapat sampai jadi hasilnya tersebut gitu. Jadi ya perdebatan pasti selalu ada dalam setiap acara dong pastinya. Tapi kalau sulit sih nggak terlalu, cuman ya emang banyak aja gitu. Iya benar, karena banyak kepala, gue maunya yang ini, gue maunya yang ini, dan semuanya maunya pasti dipakai idenya. Makanya kenapa kita manfaatkan ide tersebut, makanya kita bebaskan. Nah jadi tetap untuk tema acaranya Ivalafida, nah tapi untuk per kelasnya kita bebaskan, kita serahkan ke kelasnya masing-masing. Jadi ya kelas juga kita perlibatkan di dalam acara tersebut gitu. Benar sih, meminimalisir dengan konsep kelas mereka maunya seperti ini, jadi, konsep kelas ini mau seperti ini. Ya kesannya kita juga nggak terlalu mengatur kelas-kelasnya tersebut. Benar gitu. Benar jadi sih. Ya bersama-sama enak aja gitu. Karena pameran bersama, uangnya juga dikumpulin bersama, ya bersama-sama. Iya benar sih. Nah, kamu kan tadi ngomong kalau pameran kalian itu dibikin per kelas juga kan. Nah, itu pemilihan karya buat pamerannya itu gimana? Apa di print dari yang mereka ambil tuh, di print, dicetak, ditempel semua di acara pameran itu, atau dipilih lagi? Itu kalau dipilih sama siapa yang milihnya? Jadi kan kalau kita pasang semua foto mahasiswa-mahasiswi kelas-kelas masing-masing itu kan terlalu banyak ya. Iya benar. Ya kurang lebih pokoknya kebanyakan deh. Jadi makanya kita tuh pilih ada 240 foto. Nah jadi itu tuh udah berdasarkan pemilihan dari dosen fotografi dan juga dari perwakilan kelas. Nah jadi perwakilan kelasnya itu memilih untuk dikirimkan ke panitia FUPSI. Jadi kita menerima yang sudah dipilih oleh masing-masing kelas gitu. Oh berarti kalian membaginya gitu ya? Betul. Berarti biar kalian nggak kerja berulang kali banyak banget gitu, kalian ngebagi juga buat di kelas kalian. Oke, lu saring aja di sini, nanti baru diserahin ini gitu. Oh iya benar. Karena kalau dipajang semua juga nggak efektif, karena banyak banget. Iya. Jadi 3 kelas campur 1 dari luar, itu banyak banget kalau dicetak semua, nggak efektif. Ya, pokoknya total ada 240 atau 250 foto sih. Banyak banget. Iya sih. Tapi ada komentar nggak dari dosen karena nggak dicetak semua gitu? Oh nggak ada sih, karena juga ya itu kan saran dari dosennya tersebut gitu. Nah, aku mau gantian nanya nih ke kakak. Nah jadi ada nggak sih kayak momen kayak kalian merasa capek atau pusing selama ngerjain pameran ini? Terus gimana sih kayak kalian tuh cara ngatasinnya? Dulu kalau momen capek pasti capek karena harus bolak-balik rapat kan, bolak-balik rapat, terus kita juga harus survei, belum juga harus ngerjain project-project yang lain, karena ini kan project juga buat UAS kan. Dan project buat UAS pun nggak hanya di mata kuliah fotografi, yang lainnya masih banyak, dan itu yang bikin capek sih, kayak bentrok sama tugas-tugas lain. Terus kita juga harus tetap rapat buat progresnya, nggak mungkin kayak cuma rapat sekali 2 kali doang, karena waktu itu aku persiapannya lumayan lama, sekitar 2,5 bulan gitu kan. Jadi benar-benar lama banget, jadi bolak-balik rapat ini itu, jadi
aduh pusing banget itu. Jadi berasa capek. banget lamanya Iya, ya? capek itu kayak aduh kagak kelar-kelar nih, nggak kelar-kelar, kapan kelarnya Pengen gitu. langsung acaranya aja gitu ya. Nah iya, karena emang sebenarnya karena dari situ jadi overthinking kan ya, aduh bisa sukses gak, bisa sukses gak, ini persiapan lama banget, kalau nggak sukses kayak nggak terbayar dong. Tapi alhamdulillahnya itu kayak bisa berjalan dengan lancar, jadi kayak terbayar lah itu dua bulan setengah atau 3 bulan yang dilalui buat jadi panitia persiapan gitu kan. Terus ada aja yang bikin capek mah, namanya kerja bareng-bareng itu sih kalah. Lebih tepatnya kayak nektokan ide mulu, bener sih tadi kata Rafli kan, nektokan ide mulu karena banyak kepala. Apalagi makin lama tiba-tiba ada berpikiran, masih gitu nggak sih? Itu bener, tiba-tiba kayak gini tiba-tiba persoalan gini aja deh, gini aja kan. Nah terus kayak ada nggak sih menurut kalian kayak peran yang paling penting selama ngerjain pameran ini, kayak siapa sih peran yang paling penting itu di Fupsi Exhibition ini menurut dari kakak? Di angkatan aku, sepandangan aku, akan aku juga jadi panitia tuh, yang peran paling penting ada di sekretaris, ada di dekorasi, sama ada di perlengkapan. Kenapa? Karena sekretaris itu kan ngurusin persuratan, dari mulai masih ngejar-ngejar dosen, entah itu ngejar-ngejar dosen atau dikejar-kejar dosen. Terus masih harus buat proposal, buat pengajuan, nanti masih ngadain revisi, atau entah kalau itu ngadainnya di luar ataupun di dalam kampus kan tetap butuh surat undangan, surat perizinan segala macam. Itu kayak buru-buru harus ini biar cepet kan perizinannya. Nah terus juga kalau di seksi divisi dekorasi sama perkap, karena mereka kerjanya di Amin satu acara, kayak cari ini cari itu, terus dekorasi juga harus mikir tata letaknya kayak gimana biar efektif dilihat sama pengunjung kan, kayak gitu sih kalau aku dari tiga divisi itu. Kalau Raffi dapetnya di mana pas jalan pameran? Kalau aku yang peran paling penting itu yang pasti itu acara ya. Kan divisi acara kan yang menyusun seluruh rencana acara itu kan. Bener. Terus juga di balik itu dia kan pasti tektokan sama sekretaris tadi yang bilang pasti kan, untuk mengurus surat-suratnya, perizinan, segala macam, proposal ataupun itu. Dan juga kepala kampus, Bapak Palase, yang membantu jadi jembatan antara kampus dan juga mahasiswa. Penundaan perizinan. Betul. Kita juga kenapa bisa acara berjalan karena atas perizinan dari Palase juga. Kalau nggak ada Palase ya nggak bakal jalan juga acara di kampus. Dan juga anak-anak OJT pastinya yang sudah membantu kita panitia. Dan juga yang paling capek banget sebenarnya perlengkapan dan dekorasi pastinya. Iya kan, di sana. Sebenarnya itu paling penting sebenarnya untuk di acara. Kalau mereka nggak bisa ngatur pinternya gimana tuh, kayak tata letak tuh nggak bakal ini, layout tuh paling susah kan. Kayak gimana, belum kayak nggak efektif ngeliatnya gini-gini gitu kan. Sebenarnya semua capek sih sama panitia, cuman yang paling penting aja. Iya, menurut pandangan sama kita media itu. sih, sama media juga. Oh iya, mereka harus take konten, promosi media sama humas. Iya. Banyak semuanya deh. Semuanya capek. Karena juga ada job desk masing-masing. Iya benar. Semua ada job desk masing-masing, Iya, host masing-masing. benar sih. Betul. Nah terus juga waktu pada saat itu waktu acara kayak kakak dapat kritikan nggak sih, mau itu dari panitia, mau dari dalam panitia, mau dari luar panitia, atau dari dosen atau dari pengunjung yang lain, ada nggak sih kritikan-kritikan yang kakak dapat gitu kayak dari orang lain? Ada, karena kita kan pasang notes ya gitu kan, sekian notes buat kayak pesan dan kesan kalian di hadir di acara itu. Kebetulan ada satu yang tulisannya itu teringat sampai sekarang, katanya pamerannya udah oke, cuman mungkin lebih dikembangin lagi biar lebih oke lagi. Maksudnya kayak oke, ternyata pamerannya udah oke, tapi ternyata kurang memuaskan ekspektasi. Cuman balik lagi kan, karena kalau ngejar ekspektasi orang kan nggak selesai. Cuman kayak menurut kita yang udah berjuang di sini, yang udah capek, udah ngurusin, udah rapat segala macem, menurut kita ini udah finalnya kayak gini, jadinya udah yang berusaha terbaik tuh hasilnya kayak gini. Jadi kayak tetap menghargai atas kritik sarannya, cuman kayak tetap pro kepada kita masing-masing panitia karena udah menjalankan dengan bisa jadi sukses kayak gitu kan. Orang ini kamu enggak? Kalau aku sih paling di acara itu kayak untuk
untuk kayak sesi penghiburnya sih, kayak misalnya di acaranya itu kayak penghiburnya kayak penampilan tuh kayak kurang, kayak masih kurang gitu untuk di acara tersebut. Cuman kalau untuk fotografi sih, untuk kayak pameran, isi pamerannya udah bagus. Cuman kayak untuk sesi penghiburnya aja kurang. Masih kosong gitu. Iya, kayak merasa kosong aja. Itu juga dapat kritikan dari beberapa mahasiswa. Benar sih, benar. Karena kan kalau dibagi pameran sesinya gitu juga gak bisa kosong ya acara, biar acaranya nggak kelihatan sepi juga. Karena emang kita terlalu fokus banget sih sama untuk isi dari pameran tersebut. Jadi untuk sesi acaranya juga kita, maksudnya tetap kita utamakan, cuman sudah terbagi susah lah gitu. Iya, berarti kayak ketinggalan ada aja miss-nya gitu kan. Benar sih. Karena kan itu udah otaknya udah seluruhnya ke fotografinya itu, pamerannya. Iya benar, tapi pas ini kamu tata letak pamerannya itu berarti selain ada pamerannya itu ada apa lagi? Nah jadi waktu itu tuh kebetulan dari anak-anak PJT itu membangun stand bazar gitu, jadi ada beberapa stand bazar. Itu tuh diisi sama masing-masing kelas di Sartika, dari ABC Kalimalang, dan juga anak-anak OJT dan juga anak-anak Himakom. Itu dia tuh bangun stand booth gitu buat jual-jualan. Jadi kesana juga tambah ramai juga karena ada itu. Terus juga di depan standnya itu kita ada kayak panggung, tapi panggungnya tuh di depan lobby. Jadi ada volume gitu, jadi kayak panggung gitu. Kayak panggung ya kan, karena di atas. Ya, tangga gitu kan. Jadi situ ada ya sambil orang-orang pada jajan, jadi juga ada yang nemanin, kayak ada yang nyanyi, ada yang tampil dance gitu-gitu. Terus juga di sebelah itu juga ada kayak stand buat foto gitu. Terus juga ada tempat buat fotografi pamerannya gitu. Itu aja sih paling lumayan lengkap ya. Sama sih aku juga waktu itu ada boothnya, ada buat penampilannya. Cuman waktu itu bedanya karena kalian di kampus kan ada bertingkatnya itu. Aku waktu itu cuman di depan aja, cuman sebagai latarnya kita cetak banner yang gede gitu kan. Latarnya gitu kan. Iya. Terus ya paling sticky notes paling penting sih itu, karena kita butuh kritik saran selama acara itu kan, sama pamerannya. Bener sih. Sama sih, gak beda jauh pasti kalau pakai itu. Nah, dari yang kakak rasain nih, kayak pengalaman apa sih, kayak pelajaran apa yang kakak dapetin dari jadi kepanitiaan FUPSI Exhibition ini? Kalau pengalaman, pastinya pengalaman ngerjain bareng-bareng ya, karena aku dari SMP atau SMA tuh nggak pernah terlibat sama suatu organisasi yang emang secara meluas, entah itu OSIS atau apapun gitu kan. Paling eskul juga jadi anggota biasa. Terus pas jadi mahasiswa, dari baru jadi maba, terus ikut kepanitiaan ini ngerasa banget kayak ngebuka relasi, jadi kenal sama nggak kenal sama teman-teman, nggak cuma kenal sama teman-teman kelas aja, kenal dari teman-teman kelas lain yang satu angkatan, entah yang itu yang di PR atau broadcast, jadi kenal. Terus sekarang juga sampai sekarang jadi kalau ketemu masih nyapa hai ternyata emang itu berpengaruh banget ya. Itu sih pengalaman berkesan yang aku dapetin. Aku bisa jadi ngebuka relasi pertemanan jadi lumayan luas banget, jadi ngebantu juga kalau ada tugas kayak bisa nanya, nge-spill dikit kayak gitu sih. Itu pengalaman yang aku rasain yang berharga banget, karena sebagai mahasiswa baru ngadain project event yang gede walaupun capek, tapi lumayan benefitnya sih sebagai anak yang nggak pernah ikut organisasi kepanitiaan. Nah kalau Raffi ada nggak? Kalau aku sih yang paling aku rasain itu ya karena jadi maba tadi sama kayak kakak sih, waktu jadi maba kayak excited banget kayak buat jalanin event ini, karena emang aku juga sebelumnya juga udah ikut OSIS. Nah aku juga dulu sering kayak jalan event gitu juga, cuman sekarang kan beda di kampus nih. Aku penasaran kayak gimana sih kayak kita bikin event di kampus. Nah akhirnya dapatlah kayak wadahnya untuk kita bikin event kayak contohnya kemarin FUPSI Exhibition. Nah itu pastinya kita juga, maksudnya kan beda orangnya beda, kayak ketemu orang-orang baru, jadi kita dapat pengalaman, kayak dapat cerita-cerita baru dari masing-masing, kayak Dewi Sartika. So Dewi Sartika kayak gimana sih, kayak gini gimana kayak sharing-sharing gitu. Kita jadi tahu oh ternyata begini di Dewi Sartika gini ya. Adalah gitu kayak perbincangannya. Dan juga ya pengalamannya ya itu sih, kan aku kebetulan juga jadi ketua ya. Oh iya, Rafli jadi ketua pameran FUPSI Pipa Lapida tahun 2025. Keren. Ya paling gitu sih. Gimana selama jadi ketua pameran? Aman ya, nggak? Seru sih, soalnya juga panitia ICC juga ya bisa bekerja dengan porsi masing-masing, kayak udah ngerti job masing-masing gitu. Jadi
ya paling tinggal diingat-ingatin aja gitu. Oh bener, kepalanya Iya. yang berkontakan langsung entah itu dengan kepala kampus dengan yang lain-lainnya juga kan, dengan OJT yang tadi kalian kan collab sama mereka juga kan. Bener sih, karena pengalaman pertama sebagai mahasiswa kan kita nyobain jadi Betul. mahasiswa tuh rasanya kayak gimana, masih coba-coba, rasanya capek, cuman abis kelar acara tuh kayak wah ternyata seberkesan ini, untung ikut kepanitiaannya gitu. Bener sih, aku juga kadang masih kayak kangen pameran dah, tapi udah gak ada pameran lagi, tapi nextnya bakal ada, cuman gak secara besar tapi secara lebih ke kelas, tapi nanti kayaknya bakal ada lagi karena banyak WSI sendiri itu memfasilitasi anak-anak ilmu komunikasinya dengan beberapa project pas di akhir semesternya. Pasti nanti ketemu lagi, bahkan ada acara yang lebih luas lagi nanti relasinya. Kita nggak bakal tahu, kayak aku aja berbeda kan tiba di kampus. Iya, Nah, makanya. nggak tahu nanti selanjutnya nih gimana nih. Iya, ntar ada apa di semester 2, semester 3 kalian bakal nyobain apa. Jadi kalau kata aku sih kayak cobain aja semuanya mumpung jadi seorang mahasiswa kan. Iya emang kelihatannya sih capek ya, karena emang harus ini itu lu harusnya cuma ngerjain itu tugas yang disuruh, tapi jadi ngurusin kepala orang buat ya acara jalan tuh kayak gimana. Tapi itu berkesan sih karena kayak ya balik lagi nambah relasi dan semuanya tuh kayak kan bisa berhubungan langsung dengan dosen, dapat pikiran dari yang lain-lain juga. Itu sih bener enak banget. Oke, kita tunggu aja tuh project-project selanjutnya yang akan diadakan sama BSI buat anak-anak ilmu komunikasinya gitu. Wah ternyata nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak tentang si fungsi pameran ini, ngalor ngidul dari ide konsepnya, terus tantangan-tantangan yang dihadapi, cerita-cerita unik yang ditemuin selama jalanin pameran ini. Nah, buat kalian para komers, semoga obrolan di episode kali ini, di episode Commerce Talk kali ini bisa ngasih informatif dan pandangan lebih kepada kalian, terutama sama kalian yang mau ngambil jurusan ilmu komunikasi. Apalagi kalau ngambilnya di kampus Universitas Bina Sarana Informatika, benar kan? Karena di sini di kampus Bina Sarana Informatika pasti kalian bakal nemuin project-project buat anak ilmu komunikasinya yang pastinya inspiratif dan berkesan. Pasti nanti yang nonton nih langsung dapat info duluan ini. Nah, kalian berarti harus nonton sampai habis biar kalian dapat infonya tuh kayak gimana kan. Karena sayang banget apalagi kalian yang mau jadi panitia nanti gimana, untuk kayak gimana sih nanti gini segala macam. Nah, nonton deh. Nah, benar. Jadi buat kalian yang mau jadi anak ilmu komunikasi, apalagi anak Universitas Bina Sarana Informatika, kita tunggu ya pameran fotografi kalian di tahun selanjutnya. Betul. Yang pastinya nggak boleh kalah dari spektakuler dari tahun-tahun sebelumnya ya. Harus bisa lebih bagus lagi dong. Betul, pastinya. improve, ngikutin zaman juga. Betul. Oke, terima kasih buat Rafli. Kasih juga, kasih Pak. Yang udah sharing di Betul. episode kali ini. Makasih juga pengalaman-pengalamannya, ternyata banyak banget cerita yang menarik gitu kan. Dan terima kasih juga buat Commerce yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Dan juga karena sudah menonton sampai habis, jangan lupa dong untuk apa? Like, comment, and subscribe channel Himako. Jangan lupa share ya teman-teman. Bener, share. Aku Syifa. Dan aku Rafli. Pamit dari episode podcast Commerce Talk kali ini. Sampai jumpa, dadah.